salah satu gangguan koneksi. Bener banget sih, yang namanya hidup itu nggak selalu lancar kan. Jadinya begini ya, Sya, dalam hidup itu ada aja gangguannya. Ada aja gangguannya. Lagi Kayak gini enak-enak lah, guys. ngobrol. Dari hal-hal kecil aja nih kayak gini, dari koneksi-koneksi, terus sudah expect bahwa IG Live ini berjalan dengan mulus gitu kan, yang cuma 1 jam gitu udah expect bahwa mulus-mulus aja nih, nggak akan ada hambatan gitu, ternyata banyak. Nah, itu dia, makanya kan kembali lagi tadi kan ekspektasi yang kita jangan terlalu ini ya, berekspektasi. Tadi Aisyah lagi cerita juga, apalagi khususnya di relationship. Siapa tahu sekarang lagi nonton juga nih, lagi nyimak gimana sih supaya, ya kembali lagi kan, kita lagi di momen kecewa banget sama satu hal, tapi ya udah, jangan ngeluh, nggak ngeluh gitu. It's easy for us to say ya, maksudnya kayak lebih gampang untuk diomongin daripada dilakukan gitu ya, dan lebih gampang untuk ngingetin orang daripada ngingetin diri sendiri sebenarnya untuk kayak masalah gini-ginian. Karena ya, karena gue juga gitu, gue selalu bilang bahwa ya udah, lower your expectation, just ekspektasinya segini aja gitu. Tapi pada kenyataannya kan kita nggak bisa mengkontrol hal itu ya gitu. Nah, makanya jadi mungkin yang bisa kita kontrol nantinya adalah the outcome dari hasil itu semua gitu. Jadi kalau misalnya itu tidak memenuhi ekspektasi lo, ya maybe you've prepared for the worst gitu, but still hope for the best gitu kan, because hope is what makes us continue living gitu. Oke. Jadi anyway, yang baru gabung, sih, menurut gue. Betul, hope itu penting sih. Kalau enggak, lo nggak punya hidup sih kalau menurut gue ya, gitu. Ya kan. Anyway, yang baru gabung nyimak live IG ini, kembali lagi saya kenalin, saya Kimi dari podcast Listen to Kimi FM, dan podcast ini bisa didengerin di aplikasi RCTI Plus. Dan oh ya, Roof tuh sekarang lagi ada yang namanya Roof, ada yang namanya podcast jadi duit. Ya, hari gini siapa yang nggak mau dapat duit gitu kan, Esya? Jadi podcast. Iya, aku mau. Oke, nah jadi podcast yang kamu bikin ini bisa banget dapat duit loh. Jadi kalau misalkan kamu punya podcast belum di-upload podcastnya, langsung aja podcast kalian itu di-upload di Roof, terus sekarang ikutan deh gitu. Nanti siapa tahu aja rezekinya dapat duit dari Roof gitu. Iya kan, Nisha? Keren. Oke. Ya mudah-mudahan kita bisa ngajak yang sekarang lagi nonton menghasilkan cuan hanya dengan memberikan obrolan bisa bermanfaat gitu kan, seperti malam hari ini. By the way, Syah, ini kan sebetulnya kita di akhir bulan nih ya, September mau memasuki bulan Oktober maksud gue. Berarti ini kurang lebih 3 bulan lagi kita akan menghabisi tahun 2020 ini gitu kan. Apa sih yang menurut Aisyah lebih harus dipersiapkan meninggalkan tahun ini yang notabene tadi ada yang bilang tahun yang ngeluh gitu kan? Emang sih tahun ini cukup challenging ya, banget, dan berasa cepat banget. Kayak tiba-tiba udah bulan Oktober aja gitu kan. Tapi gitu, kayak tadi gue bilang di awal, ternyata pas selama di rumah aja, quarantine dan segala macam gitu, lu juga bisa menemukan pekerjaan-pekerjaan baru, passion baru atau passion lama yang akhirnya dijadikan pundi-pundi pandemi ya kan. Meskipun susah, gue yakin banget karena semuanya berasa banget dampaknya gitu. Bahkan buat gue sendiri pun juga sangat sangat berdampak. Terus tadi juga sempat ada yang nanya, gue sempat baca komennya, suka emosi nggak Kak ngajarin anak online school? Nah, sebagai ibu ya, maksudnya siapa tahu lo juga menemukan kayak passion lo tuh ternyata untuk mendampingi anak sekolah gitu kan. We never know gitu kalau misalnya ini nggak terjadi, mungkin kita tidak mengexperience hal itu secara langsung gitu. Jadi ini memang benar-benar buat gue sih, it's the right time to reflect yourself. Dan apa ya, kayak lebih
mau apa sih, tahu maunya apa gitu, dan terus jadi kayak lebih prepare gitu kan. Ada Bayu Elephant Kind, halo. Ada semuanya, hai. Terus dan nggak nyangka kalau misalnya tahun 2020 is almost over, only like 3 months away. Kita juga selama 3 bulan ini juga nggak tahu keadaan akan seperti apa. Kayaknya yang paling penting adalah untuk jaga kesehatan aja dulu, satu gitu, and then we can get through this together, because after all that we're not alone. Semuanya gitu, nggak cuman gue, nggak cuman Kimi, pasti semuanya yang juga yang sekarang lagi nonton juga merasakan hal yang sama, merasakan efeknya dari pandemi ini gitu, all the ups and downs gitu. But I want to share some good news juga, karena ternyata hope itu emang ada ya. Jadi kayak tiba-tiba di bulan September yang tadinya kita udah ya udahlah gitu, maybe not giving up, but in the face of like ya udah, emang udah tinggal jalanin aja hari demi hari, ya udah gini lagi gini. Apalagi misalnya karena kita lagi ngobrol barengan sama Kimi, listen to Kimi FM all about single fighter, buat yang para single di luar sana, ternyata bisa menemukan cinta yang baru, and that's hope gitu. Oops. Oke. Apakah Aisyah juga sekarang sudah menemukan cintanya yang baru juga, by the way? Amin. And he's watching right now, so hi. Oke. Ya maksudnya, ya ini berdasarkan pengalaman pribadi dan berdasarkan pengalaman temen juga, si Bayu Elephant Kind juga kayak baru mulai posting pacar barunya ya kayak gitu. Terus ada teman balet aku juga, Winnie. Hai Winnie. Kayak kita lebih menemukan apa yang kita mau sih sebenarnya, kayak gue pun juga jadinya jadi misalnya lebih hati-hati juga gitu untuk memilih pasangan atau relationship that you want to be in and you want to be involved with, especially in times like this, karena kayak you have so much on your plate already gitu, untuk diri lo, untuk anak lo kalau ada gitu, untuk keluarga lo yang harus lo jagain kesehatannya dan segala macam. Dan kalau misalnya lo memilih untuk bersama seseorang atau enggak relationship yang ujung-ujungnya toxic atau tidak membawa kebaikan buat lo, mendingan nggak usah nggak sih gitu, karena perjuangan dan fight lo untuk diri sendiri di pandemi ini aja tuh udah cukup susah gitu. Ya, betul. Oke, jadi kan kalau balik lagi nih, Aisyah sendiri kan being a single mom 10 years ya, 10 tahun itu bukan waktu yang sebentar loh menjadi seorang ibu tunggal. Iya kan? Nah, mungkin sekarang ini lagi nonton, ada di posisi, saya nggak tahu ya, gue nggak tahu apakah mungkin ibunya single mom juga, atau mungkin sekarang juga menjadi single mom, atau mungkin dia sekarang bisa belajar juga dari Aisyah yang single mom, bahwa punya hubungan yang pernah gagal itu, tadi kan Aisyah sudah mention kan, buat apa diterusin kalau memang ada toksiknya gitu ya. Sekarang kembali lagi kita ke pembahasan kecewa nggak boleh ngeluh gitu ya. Kira-kira menurut seorang Aisyah Fabian, apa sih selain ekspektasi yang bisa bikin kita tuh harus lebih move on gitu loh? Karena kan kalau kita diem aja meratapi nasib lah gampangnya gitu kan, lo akan sakit hati sendiri, lo akan susah gitu loh untuk pede atau lo love yourself seperti itu. Apalagi setelah gagal dari sebuah pernikahan gitu ya, untuk mengalami beberapa kali kegagalan lagi dalam relationship gitu, multiple loh gitu kan kegagalannya gitu, pasti adalah rasa kekecewaan itu, dan terus mengikis juga rasa percaya. I mean maybe it's not yang ujungnya mungkin jadi nggak percaya sama diri sendiri gitu. Kayak when will I find the one, atau kayak masih ada nggak sih cinta buat gue gitu kan jadi itu jadi mengikis rasa kepercayaan diri lo, rasa percaya lo akan cinta gitu, akan harapan gitu kan. But I think the key is yaitu kecewa boleh, tapi benar-benar jangan terlalu larut ya, karena that's why you have to consider yourself valued gitu, dan nantinya akan ada orang yang bisa
memvalue lo seperti lo memvalue diri lo gitu. Jadi gue juga kayak merasa apa sama ini gue pernah berada di toxic relationships gitu, because I let myself to be in that relationship karena gue kurang memvalue diri gue pada saat itu gitu. Jadinya orang juga took me for granted, bisa aja kayak gitu. That's why kayak oh ya udah, kecewanya tetap balik lagi ke gue. It's because, tapi nggak blaming myself for too long ya, karena ntar lo nggak bisa bangkit lagi gitu. Ya udah, just deal with the situation, accepting sih yang paling ini. Jadi kayak ya di masa pandemi ini jadi lebih mempunyai waktu juga sama diri sendiri gitu. Lebih maunya apa, itu dia seperti yang tadi gue bilang gitu kan. Kalau ternyata lo butuh waktu untuk sendiri, and that's okay gitu. Oke, jadi memang kembali lagi ke diri kita gitu kan ya, ya, seperti itu. Ya, karena menurut gue the term of move on itu bukan berarti lo selesai dari sebuah relationship and then you moved on with someone else having another relationship. Gitu, dulu gue berasa seperti itu, makanya gue yang kayak gue nggak bisa nih single lama-lama gitu, kayak selang berapa bulan gitu kan, sampai kayak ya ini kayaknya single terlama gue deh 3 bulan gitu kan, karena menurut gue ya gue harus gue mau move on terus supaya harapan itu tuh nggak putus gitu, supaya gue juga tetap percaya sama yang namanya love is still there gitu kan. Jadi gue mengasah terus rasa gue mengolah terus rasa gue gitu. Cuman gagal lagi gitu, dari yang long term relationship terus abis itu yang kayak jadi short term 3 bulan lah, 1,5 bulan lah gitu. Akhirnya gue memutuskan kayaknya emang gue harus take some time dulu for myself, dan ini adalah cara move on juga gitu. You're moving on by valuing yourself more untuk diri lo, bukan untuk orang lain gitu. Karena mau nggak mau lo pas PDKT kan lo bisa merubah diri lo lagi untuk menjadi seperti apa yang orang itu mau gitu. Oh, betul. By the way, Syah, sekarang gue mau info dulu nih buat kembali lagi kalau sekarang lagi nonton, mau dapat duit gitu kan, yang suka ngobrol atau punya podcast, mau podcastnya jadi duit, semua orang bisa bikin podcast kan ya, Syah, sekarang ini gitu kan. Ayo iya cepetan, karena sekarang betul, yang penting cuan. Semua orang lagi bisa bikin podcast. Ikutin deh, caranya gampang banget. Buka aplikasi RCTI Plus, ya kan. Terus di sana kamu tinggal pilih menu Radio Plus. Nah, terus tinggal pilih podcast jadi duit. Nanti kalau misalkan kamu pengen tahu keterangan lebih lanjutnya, tinggal cek aja langsung di Instagramnya atau sosial medianya @RCTI Plus Official. Bikin podcastmu sendiri di aplikasi RCTI Plus, termasuk Listen to Kimi FM ini ada di sana. Tinggal menunggu cuannya aja. Sambil ngelirik-ngelirik. Ngelirik-ngelirik. Siapa tahu. Syah, by the way, kembali lagi nih. Kan Aisyah juga pernah di posisi, waktu itu ya kita ngobrol di podcast, pernah desperate atau depresi banget gitu ya. Sekarang kalau lihat sosok Aisyah sudah bisa dibilang sudah rise and shine seperti itu. Apa sih waktu itu yang Aisyah lakukan pertama kali ketika lagi depresi-depresinya, mengalami kegagalan dalam rumah tangga, sampai akhirnya sekarang bisa melewati, tau-tau ya gila udah 10 tahun aja gue menjadi single mom gitu. Ini juga bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman yang lagi nonton, siapa tahu sekarang gue pengen give up deh gitu loh, belum ada apa-apanya loh dibandingin Aisyah 10 tahun gitu kan, melewati itu semua gitu. Gue udah lulus SMP loh. Nah, no kan? Iya benar. Gitu, gimana Syah? Kira-kira sekarang yang lagi benar-benar lagi nonton nih, lagi di posisi kecewa, entah itu kecewa sama kehidupannya atau mungkin sama kembali lagi ya karirnya atau mungkin pasangannya seperti itu. Ya balik lagi sih ya.
kecewa itu adalah it's a strong word, it's a strong feelings that you have towards yourself gitu. Jadi perasaan kecewa itu pasti datangnya tuh sebenarnya buat diri sendiri gitu. Cuman orang tuh tend to melemparkan kekecewaannya kepada orang lain gitu. Lo sih gitu kan. Lo misalnya sama pasangan gitu kan. Ya lo harusnya begini dong, lo harusnya begini gitu. Ya nggak bisa lah, lo kalau misalnya lo mau pasangan lo kayak gitu, lo juga harus work yourself out gitu. Kalau berdasarkan pengalaman gue seperti yang tadi Kimi bilang, cerita lebih lengkapnya silahkan dengerin podcastnya Listen to Kimi FM episode barengan gue. Yes. Iya nggak? Iya, benar. Itu penting sih gitu. Ya, jadi ya gue bukannya bisa dibilang gue udah melewatinya, enggak juga. Cuman banyak pasti yang mempunyai pengalaman yang mungkin lebih berat daripada gue, untuk menjalankannya juga lebih berat, karena setiap orang kan juga mempunyai coping mekanismenya sendiri-sendiri ya. Jadi gue juga nggak bisa nyamain gimana gue dealt with my situation back then sama gue yang sekarang gitu. Itu aja perbandingan antara diri gue yang dulu sama diri gue yang sekarang gitu. Ya pastilah kita udah terbentuk gitu dari segala macam pengalaman-pengalaman atau peristiwa-peristiwa yang pernah kita lewatin dalam hidup gitu, mau itu baik atau itu pun buruk gitu. Nah, itu pun gak bisa disamain setiap orang, kayak pengalaman gue sama Kimi dan gimana cara kita ngelewatinnya. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang paling utama kali ya gitu, just try to accept sih menurut gue itu. Dan kecewa pasti ada, tapi buat gue sendiri untuk kecewa dan menyesali itu yang sebaiknya dihindari. Karena kalau misalnya lo menyesal, life goes on and you want to move on, you cannot move on kalau lo masih dihantui dengan perasaan-perasaan menyesal. Karena perasaan menyesal, guilty feelings, dan apalagi yang like blaming yourself too much, itu yang bisa bikin lo nggak akan bergerak sih, menurut gue itu gitu. Oke. Waktunya juga nggak bisa disamain antara Kimi atau lo yang sekarang lagi mengalami hal itu, atau bahkan dan tingkat ininya kan juga beda-beda ya gitu kan, tingkat kekecewaannya, tingkat cobaannya. Jadi ya itu, accept aja dulu gitu. Waktu itu cara gue untuk accept, like maybe every day gitu, yang bikin gue accepting and cherish everything, and I am grateful for everything, adalah setiap kali gue ngeliat anak gue. Gitu sih. Okay. Maybe if you have something that you can hold on to gitu. Karena kan ya buat apa gitu disesali lebih lanjut gitu. Kekecewaan itu udah lewat gitu. Dan buat gue emang dari dulu nih, even sebelum gue mengalami kegagalan rumah tangga gitu ya, I have this quote yang mau gue create buat diri gue sendiri and for me to live by. There's no such thing as regret. It's only a consequences. Okay. It's only a consequence from what you chose in life. Karena semuanya pasti ada pilihan gitu. Lo mau jalan kanan atau kiri, lo mau lurus-lurus aja, atau lo mau putar balik lah segala macam gitu kan, dalam relationship, dalam pertemanan, dalam karir, segala macam. Semua kan lo pasti akan dihadapi dengan pilihan gitu. Pilihannya nanti hasilnya salah atau benar, yang tahu cuma lo, merugikan atau menguntungkan itu juga ada waktunya. Semuanya sih ya pelajaran ya Kak, because life must go on. Jadi itu hanya konsekuensi dari apa yang lo ambil. Itu sih makanya mungkin gue bisa cope. Nggak gampang. It took years for me juga untuk benar-benar bisa live with it ya gitu kan. Menerima mungkin udah bisa menerima gitu. Bisa menerima bahwa oke, ini takdir gue, pernikahan gue cuma bertahan 3,5 tahun gitu kan. 4,5 tahun gitu kan, pada saat itu anaknya masih 4,5. Akhirnya ketok palu di 5 tahun gitulah gitu kan. Dan gue butuh waktu
beberapa tahun gitu, dan bahkan itu masih gradually sampai gue bener-bener menjadi the whole Aisyah Fabian yang sekarang ini, itu juga baru gitu hitungannya, maksudnya kayak nggak bisa diinin banget gitu, dan kayak just be easy to yourself juga gitu. Oke, gue mau move on, gue nggak mau nyesel, gue nggak mau ini, itu kan semua in the back of your head ya. Tapi pada kenyataannya mungkin suatu waktu lo akan kepentok atau mendapatkan jalan lo juga nggak mulus-mulus amat gitu kan. Jadi bisa mengalami kekecewaan lagi yang nantinya tertumpuk, tapi kayak balancing aja rasa kecewa lo sama harapan lo gitu. Jadinya kayak kecewanya harus tetap lebih rendah daripada harapan lo untuk move on, harapan lo untuk tetap hidup, harapan lo untuk tetap kerja, harapan lo untuk ya mencari yang terbaik buat lo. Yang sampai sekarang gue juga belum tahu gitu apa yang akan menjadi yang terbaik buat gue gitu. Kan? Tapi at least you have to cope with it aja. You try. Gitu. At least you try gitu kan. You should try. Oke, tapi kalau boleh tahu ya Syah, dari ini kan bisa bilang 2020 nih banyak banget orang yang kecewa ya, dari mulai kembali lagi si corona ini mempospon semuanya, sampai banyak juga kita ditinggal sama orang-orang tersayang. Let's say ada beberapa kan sekarang berita di mana-mana orang tuanya meninggal lah, bahkan pasangannya meninggal karena terkena COVID-19 ini atau corona ini gitu kan. Kita ke Aisyah, kamu dan keluarga mengantisipasi si COVID-19 atau corona ini seperti apa sih di rumah, by the way? Tetap menjalankan protokol kesehatan aja sih. Jadi untungnya kan emang kayak sekarang di rumah ada bokap, nyokap, adik gue yang kecil, dan dia juga kerja, terus habis itu sama anak gue kan gitu. Nah gue kan memang siaran udah mulai dari studio juga, cuman kita kayak bener-bener ke studio langsung pulang gitu, dan terus sampai rumah langsung mandi dan lain-lain gitu. Terus kayak bokap sama adik gue juga sekarang WFH, yang sebelum-sebelumnya sempet ke kantor beberapa kali gitu juga, yang kayak menjalankan protokol kesehatan yang cukup ini sih. Terus kalau gue emang yang paling sering untuk tes gitu. Karena kamu udah tes. Iya. Berapa kali tes ya untuk ini swab atau rapid? Enggak. Kemarin pernah serologi 2 kali. Satu dari kantor, terus habis itu kemarin banget hari Sabtu kemarin kita sekeluarga besar tuh swab. Karena emang pas banget hari Senin kemarin kita baru juga memperingati 40 hari ada om gue meninggal karena COVID di Surabaya. Gitu. Jadi kita juga jadi lebih aware ya, dan emang bener sih ya kayak orang-orang yang pada nggak percaya akhirnya berasa banget setelah itu terjadi sama orang keluarga lo gitu. Dan sekarang lebih seremnya lagi karena kayak orang-orang yang lo kenal kena gitu ya. Gitu sih. Jadinya ya udah jaga kesehatan buat diri sendiri sama orang-orang yang satu rumah, itu sih yang paling penting. Olahraga, jemuran setiap hari, sekalian buat ini soalnya ngoleksi selfie ya kan. Jadi kayak just try to do things yang rutin, yang membosankan, tapi mencari angle lain juga gitu supaya seru gitu kan. Bener. Karena kalau kita nggak ngapa-ngapain di rumah aja juga bisa jadi gila gitu kan. Lo stres, lo banget kayak pusing gitu kan. Gue sempet sih merasa di posisi apa ya itu namanya ya, yang apa tuh? Yang depres karena situasi ini gitu, karena kita nggak tahu kan kita harus ngapain, it's out of our control gitu. Ada tuh istilahnya, gue pernah bawain pas siaran, gue lupa. Dan itu juga nggak bisa dihindari gitu. Yang paling benar, you have to find, atau adalah orang yang bisa lo cerita atau you can count on to gitu kan, untuk menceritakan semua feelings itu gitu. Jadi kayak do not escape from the reality gitu. Ya udah,
Waktu itu ngejalanin fase ke fase, day by day gitu kan. Waktu yang pas awal-awal kan, mungkin sekarang kita udah lebih terbiasa ya. Tapi pas awal-awal kan gila. Gue juga kayak, gue kan anak si anti di rumah klub gini, gue disuruh di rumah aja mau jadi apa gue gitu. Stres. benar-benar. Terus kepikiran yang kayak gimana ya kalau misalnya ada anggota keluarga yang kena, gimana ya gini. Oh itu stres banget sampai yang kayak nggak, yang tidur tuh pelukan nama Fabi yang kayak Fabi gitu-gitu. Berasa sih gitu kan efeknya dari pandemi. Sekarang bukannya lebih santai tapi kayaknya jadi lebih tahu, lebih aware, lebih mencoba lebih keras lah gitu untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan orang-orang di sekitar gitu. Oke. Ngomong-ngomong Fabi lagi di mana nih sekarang? Nggak ikutan ibunya Fabi atau bunda? Main dia lagi live juga sama teman-temannya main online game. Oh, oke. By the way, Fabi kan sudah beranjak remaja ya, Syah. Mau tahu juga deh rasanya menjadi ibu. Karena kan Aisyah tuh sebenarnya nggak kelihatan kayak ibu-ibu banget ya, padahal anaknya sudah remaja gitu kan. How do you feel sih, Syah, menjadi ibu dari teenagers itu, apalagi cowok gitu kan? Dia udah mulai curhat-curhat nggak tentang ya apalagi situasi sekarang gitu kan? Mungkin dia juga pernah kecewa, Bun, aku kecewa sama I don't know something gitu, atau mungkin kecewa sama orang yang dia suka atau gimana? Aduh, ngomongin tentang ini banget, oke sebentar aku menghilang dulu. Gak. Itu juga salah satu yang lagi aku deal with sih ya. Itu sebuah challenge baru buat aku, dealing with a teenager. Like, Fabinya sendiri ngerasa kecewa dengan keadaan ini, tapi ya itu, dia lebih cautious ya, lebih yang kayak waktu pas PSBB dilonggarin, dia tuh sekarang benar-benar keluar rumah cuman untuk kontrol dokter gigi ini sebelum ini gitu kan. Yang pas PSBB lagi agak lumayan longgar, tapi dia juga setelah itu, kita makan yuk gitu kan. Enggak kenapa sih gitu. Kan social distancing juga gitu. Mungkin kita tetap menjalankan protokol gitu kan, tapi nggak mau di rumah aja. Jadi dia juga semakin terbiasa di rumah. Dia jadi lebih mempunyai dunia sendiri. Itu yang kadang-kadang challenge gue setiap hari, karena ya umur segitu juga itu satu. Kalau nggak ada COVID pun mungkin di umur 14-15 dulu, I look back at myself pada zaman-zaman segitu, gue juga sering di kamar sih gitu kan, kayak dengerin musik sendiri, muterin. Gue seumur Fabi tuh lagi dengerin apa ya, Limp Bizkit, Eminem, gitu, puterin terus pakai CD gitu kan. Gue punya CD yang CD playernya 3 deck gitu, jadi kayak CD-nya Eminem 3 album itu biarin aja di kayak gue di kamar gitu kan, nggak ngobrol sama orang tua. Tapi dulu tuh di rumah gue emang mempunyai aturan ya, kalau misalnya makan ada apa makan ya makan bareng gitu di meja gitu kan. Nah si Fabi nih mungkin anak-anak generasi sekarang kali ya, jadi kayak makan di meja tapi nggak nungguin sampai komplit, habis itu dia naik lagi ke kamar, terus kayak ditanya, Bi kamu ngapain gitu kan, biasa mereka kayak gitu doang gitu. Jadi challenge-nya lumayan ya, padahal kita di rumah terus. Jadi kok kita jarang ketemu gitu. Iya, nah itu dia. Itu bikin Aisyah kecewa juga nggak tuh di direspon seperti itu sama anaknya sendiri? Enggak lah, jangan kecewa. Mungkin kecewa ada, tapi kayak caranya untuk ya, gue nggak bisa bohong juga sih ya. Gue nggak mungkin lah ya ngomong di sini terus mempoles. Ini mendingan kayak I always try to be myself gitu. Jadi kayak ada masa-masa sulitnya di mana gue juga emosi gitu, pasti ada gitu. Yang kayak kita akhirnya berantem gitu, ada hari-hari itu. Cuman nggak dibikin jadi kecewa gitu, yang berlanjut gitu kan. Ya pasti lo juga maunya baikan gitu dan enakan lovey-dovey gitu. Karena gue sama anak gue kan nih kayak gitu nempel gitu. Kita udah sekarang udah nggak mau. Ya at least tetap menjaga komunikasinya supaya baik sih gitu.
Gitu. By the Jadi way, Aisyah usia berapa sih sekarang sih? Kecewaannya kenapa, sorry? Kekecewaan. Oh, iya. Kekecewaannya ya bisa di channel dengan berbagai maksudnya udah pernah di channel dengan berbagai macam emosi. Ntar kita lihat yang works yang mana gitu. Kalau misalnya dengan marah-marah ternyata nggak works, kenapa lo mesti marah-marah, bawa energi juga. Meskipun itu susah ya, kita yang kayak semakin nggak kecewa sama dia, tuh akhirnya kecewa sama diri kita sendiri gitu kan, atau apa gitu, atau kecewa sama keadaan ini. Ini coba kalau misalnya nggak COVID nih, kita bisa lebih seru nih, kita bisa lebih jalan-jalan nih. Bener. Gitu. Ada gitu. Cuman kan ya emang ini sebuah keadaan yang nggak bisa kita rubah sendiri dengan prediksi gitu. juga kan gitu ya gitu. Dan soalnya waktu itu emang sempat ada rencana juga kan untuk jalan untuk liburan sama Fabi di bulan Maret, akhir Maret nih, benar-benar sebelum WFH mulai. Iya. Terus tiba-tiba lockdown, ya udah deh. Iya. Di cancel. Itu kan yang gitu kan. Ya mungkin kita sempat kecewa akan hal itu gitu. Ya udah sabarnya melatih kesabaran sih untuk kayak orang-orang kayak gue. Betul. Tadi kenapa gue sempat nanya Aisyah umurnya berapa sih gitu kan? Karena bisa jadi sekarang yang lagi nonton itu masih di apa ya, usia-usia belum kayak kita. Maksudnya masih pertumbuhan ya. Iya, maksudnya masih muda gitu kan? Karena bisa dibilang kok Aisyah bisa ya ngelewatin banyak hal dan sekarang bisa still alive gitu loh. Nah, jadi maksud gue ada nggak sih usia-usia di mana kita melewati masa-masa kekecewaan itu sendiri, dan juga gue pengen tahu apa sih yang paling bikin seorang Aisyah Fabian ini kecewa gitu loh. Dari usia yang pernah dilewati sampai saat ini. Apakah 2020 ini juga termasuk tahun yang bikin Aisyah sangat kecewa atau ada hal lain? Mungkin kalau di 2020 ini nggak bisa dibilang sebagai tahun untuk kecewa ya, karena emang keadaannya kayak gini gitu. Jadi emang kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu kan. Gue tahun-tahun apa ya, yang ngelewatin quarter life crisis tuh pasti ada tuh krisis-krisis yang kayak ya kan, kayak gue udah achieve ini belum ya, gue udah ini belum ya gitu kan. By the way, quarter life crisis itu usia berapa sih, Syah? Iya, nggak apa-apa. Usia berapa sih, Syah? 25-an. Jadi sekarang kalau ada yang lagi nonton usia-usia 25 tuh mereka lagi quarter life crisis tuh ya. Bisa dibilang seperti itu ya, kurang lebih ya. Bisa dibilang seperti itu, tapi orang mengalami quarter life crisis nggak harus di umur 25-nya sih kalau menurut gue. Gue aja mengalami quarter life crisis akhirnya di umur 26, 27. Kayak pas 25 enggak, gue santai gitu. Apaan tuh quarter life crisis gitu kan. Terus di 26, 27 iya ya, kemarin tuh ternyata gue sempet mood swing, gue sempet ini. Jadi kayak berasa bukan puber lagi, tapi kayak mencari lagi nih, mau lo kemana, mau lo apa, lo mau pursue karir yang mana, lo mau cara lo to keep you happy seperti apa gitu. Apalagi kan di umur-umur segitu kan lagi doyan-doyannya keluar, lagi doyan-doyannya bergaul, punya banyak teman. Kalau sekarang kan kita udah lebih menyaring ya, teman-teman kita. Teman juga harus tetap banyak gitu. Cuman dengan berkurangnya teman-teman atau lingkaran temennya gitu, jadi lebih penting kualitasnya daripada kuantitasnya gitu di umur yang sekarang, which is nggak jauh-jauh dari quarter life crisis umurnya 30 cie. Udah ini ya, nyatut nggak deng. Gue 35. Oke, 35. Gitu, akhirnya Syah, yang belum aware dengan quarter life crisis sendiri gitu ya, itu apa sih, Syah? By the way, kalau yang belum ngeh atau aware, apa sih quarter life crisis itu gitu loh? Apakah semua orang akan mengalami quarter life crisis? Kayaknya kebanyakan ya. Ini gue akan menyapa juga yang bergabung, ada Riva sama Albia. Ini kayaknya hampir-hampir seumuran nih, masih umur kepala 2 awal-awal nih ya. Mas Edwin juga, ada Mas Edwin Nasir, ada Tanayu, penyanyi Intanayu yang baru ngeluarin single terus bergabung sama kita. Ini adalah teman SMA gue. Jadi kita mengalami masa-masa SMA juga bersama.
Tapi sayangnya pas di quarter life crisis nih kita sudah lagi berpisah nih. But anyway, menurut gue sih semua orang akan mengalami quarter life crisis, cuman level krisisnya aja yang beda-beda. Ya kan, yang kayak gimana sih lo cope with your problem and your crisis gitu. Lo mau menjadikan ini sebagai krisis atau enggak gitu. Karena kan orang overthinking, dan gue juga termasuk orang yang overthinking gitu. Jadi kayak, apakah ini krisis ya gitu kan. Iya. Cuman benar. Ya itu, gue sih waktu itu melewatinya dengan karena gue santai, tapi ternyata pas disadari, oh gue sok santai ya gitu kan, karena ya orang suka nyadarnya telat ya, kayak pantesan nih gue kemarin sama setahun itu kok gue kayak rungsing, kayak mungkin jadi ada konflik juga sama keluarga karena pasti ada faktor eksternal tuh yang mempengaruhi lo untuk mengambil keputusan-keputusan dalam hidup gitu, apalagi kita sebagai orang Indonesia gitu kan, tanpa disadari gitu. Siapa tahu gitu kan ya, kalau lo trace back atau enggak lo sekarang sedang mengalami hal itu, ini sesuatu hal yang normal banget gitu. Misalnya waktu saat itu tuh gue udah mulai, kayak gue baru masuk hard rock deh gitu kan, jadi kayak gue memulai siaran. Nah gue kan semenjak gue divorce tuh gue I devoted most of my time lah ya. Kalau gue memang bisa, gue mempunyai waktu sama anak gue gitu. Jadi gue nggak kerja. Jadi gue kerja cuman part time selama anak gue sekolah. Jadi gue harus antar jemput sekolah. Itu harus buat gue sendiri dengan janji sama diri sendiri, karena itu adalah quality time gue sama Fabi gitu. Jadi gue nggak kerja. Nah terus kerjaan gue adalah part time. Gue pernah menjadi part-time teacher, ngajar bahasa Inggris. Oke. Tapi sekarang kayaknya gue udah nggak bisa lagi ya, karena kesabaran gue udah tinggal segini gitu kalau ngajarin anak. Nah terus habis itu gue di tahun 2013 ya, which means itu umur segitu lah ya. Berapa tahun yang lalu itu? 7 years ago gitu kan? Iya, di umur 2. Iya, 7 tahun lalu. Iya, 27, 28 gitu kan. Gue masuk hard rock, dan terus ternyata menjadi penyiar itu adalah passion gue yang sempat dikubur atau yang gue nggak pernah tahu gitu. Dan terus gue mau serius di situ. Adalah kayak bokap gue juga kayak, emangnya dengan kamu siaran aja kamu bisa hidup gitu kan? Ya kayaknya, tapi ini passion gue gitu, gue mau ngajarin passion gue yang pada akhirnya gue sebagai penyiar. Dan terus oke deh, gue putusin untuk kerja full time. Terus gue sempat kerja di management office sebuah mall di Jakarta. Cuman ternyata itu bukan passion gue gitu kan, dan gue stress. I was under a lot of stress gitu, jadi gue resign sambil gue cari-cari. Oke, berarti ini adalah saatnya gue untuk settle in my passion. Gue udah menemukan siaran gitu kan, tapi emang benar mungkin lo nggak bisa, tapi sebagai penyiar baru lo nggak bisa dong hidup dengan duit siaran aja gitu misalnya. Apalagi dengan gue harus mempunyai tanggungan gitu kan. Jadi gue mencari passion gue adalah film satu lagi gitu. Jadi gue menemukan pekerjaan di film distribution company, dan itu gue menemukan passion gue banget gitu. Nah itu sih menurut gue, that's your quarter life, dimana lo mulai set up juga nih, kayak resetting lagi lo maunya apa dalam hidup lo gitu. Lo mau apa, lo set goal 10 tahun ke depan lagi gitu, lo mau jadi apa. Nah ternyata dari quarter life crisis itu di umur 25, 26, 27 gitu kan, sekarang dibuat umur 35 tuh kita bisa mengalami yang namanya mid-30s crisis. Itu ada juga. Jadi ternyata mungkin ini it's crisis mid-30s. Jadi kayak mid-30s. Oh, berarti usia 30-an gitu Syah maksudnya. Di mid-30s ini apakah ini sebuah krisis, atau balik lagi yang kayak gue udah achieve sampai mana nih? Gue mau apa? Di dalam 10 tahun ke depan lagi sih, kayak menurut gue sih renewal your goal aja sih gitu kan. Karena untuk perkembangan diri lo juga, you're not settle for less gitu. You have to settle for more kan, untuk kayak
Kayak lo belajar aja, taking courses pas lagi saat pandemi gini kan banyak banget di seluruh dunia dari macam-macam institusi memberikan free online course gitu. Tuh menurut gue itu sebuah opportunity yang oke banget. Jadinya lu bisa belajar, ya kan? Betul. Gitu. Ya mau nantinya kepake atau enggak gitu. Cuman kan sesuatu yang sangat menarik gitu. Atau lo belum mempunyai kesempatan untuk jalan-jalan keluar. Terus sekarang banyak banget berbagai negara atau enggak kayak museum gitu kan di mana-mana punya virtual tour yang keren banget, yang kayak gitu-gitu gitu. Jadi kayak itu untuk mengisi waktu gitu ya selama pandemi ini supaya nggak stres banget. Cuman gue sih mengalami juga kayak gue mau apa lagi ya dalam hidup gue ya gitu kan. Oke, ya I still long for like apa ya, kayak to start a new life, to start. Ini udah waktu itu udah sempat kayak mempunyai pikiran with or without a husband gitu. Jadi kayak gue mau start a new life deh gue sama Fabi gitu kan. Ya udah, tapi itu udah akan menjadi goal gue dalam tahun-tahun ke depan gitu. Jadi kayak ada sesuatu yang gue kejar gitu, atau kayak ya udah gue mau tetap siaran gue harus bagus, gue mau punya konten, terus podcast gue harus jalan, harus konsisten gitu kan, rilis tiap minggunya. Dan sekarang podcast gue juga udah mau masukin 1 tahun yang kayak gitu kan, tinggal nunggu placement aja gitu kan. Terus sama kayak ada passion gue juga yang kayak mau gue kejar, to be a news anchor gitu. Jadi kayak menurut gue sih it's time to renew your plan. Kayak lo masih mau berada di sini aja, lo masih nyaman di sini, atau lo mau add up aja, lo nggak perlu banting setir karena umur lo udah segini gitu. Cuman buat gue sekarang pekerjaan yang gue jalankan itu, maksudnya kayak gue dapat tawaran gitu, lo nggak mau balik kerja full time lagi. Dan kerjanya ini di film juga ya gitu ya. Mau sih, tapi gue juga nggak mau ninggalin passion gue siaran, karena gue sangat nah sekarang gue bisa hidup gitu ya dari siaran gue gitu. Dari siaran ini gue suka, I really love the job. Gue menjalankannya dengan sepenuh hati, terus stress free kan jadinya gitu, karena lo sangat enjoy gitu untuk menjalankan itu. Bukannya gue nggak akan enjoy ngejalanin kerjaan full time film, tapi ini sekarang udah saatnya untuk gue memilih gitu. Gue memilih yang baik untuk my well being gitu. Itu dari hal pekerjaan, dari hal relationship juga begitu, dari hal pertemanan juga begitu gitu. Jadi kayak yang baik-baik aja deh gitu untuk well being gue gitu. Bukannya gue mau egois ya, tapi kayaknya di umur yang sekarang tuh emang harus kayak gitu deh. Karena if you feel good about yourself, and then you will spark good energy juga gitu ke orang-orang sekitar lo gitu. Ini ilmu baru lagi nih dari Aisyah tentang quarter life crisis itu kan. Dan tau gak sih, Aisyah gak berasa deh udah 1 jam aja kita ngobrol, iya kan? Iya. Heboh tuh kan, handphonenya sampai mau jatuh. Bener. Tadi seperti yang sudah Aisyah bilang kan, kalau mau tahu kisahnya Aisyah gimana, dengerin aja di podcast Listen to Kimi FM. Episode perdana juga waktu itu Aisyah Fabian. Dan jangan lupa loh dengerin podcast Listen to Kimi FM di RCTI Plus. Dan kalau kamu sekali lagi punya podcast belum diupload podcastnya, ayo buruan podcast kamu diupload di Roof RCTI Plus gitu kan. Nanti bisa dapetin duit jutaan rupiah dari sana. Kalau misalkan belum punya podcast juga, ya bikin deh sekarang. Apapun yang bakat kamu mau obrolin, silakan aja. Intinya yang punya podcast atau mau bikin podcast, sekarang juga upload di Roof di RCTI Plus biar dapat cuan-cuan, ya nggak sih? Gitu. Syah, terakhir Syah, sebelum closing, tadi kan Aisyah udah banyak banget nih ya sharing tentang
pengalamannya yang pernah bikin kecewa. Sekarang kalau misalkan lagi nonton, kita singkat aja karena dari IG-nya juga time-nya sangat limited gitu kan. Bisa langsung sharing sedikit aja terakhir dari Aisyah Fabian supaya yang lagi nonton, yang lagi mengalami hal dalam dirinya sekarang lagi benar-benar kecewa, itu ya udah gue kecewa tapi gue nggak ngeluh. What should I do? Susah tuh. Jadi accept aja untuk kecewa tapi nggak ngeluh susah. Tapi dikit aja ngeluhnya gitu. And then just get back on your feet, know your worth, value yourself. That's dimana lo nanti akan mendapatkan di value juga sama orang lain. Gitu sih. Singkat ya. Singkat easy tapi kena sih. It's not easy to be done gitu. Cuman kita coba bareng-bareng aja karena lo nggak sendirian sih gitu. Dan mungkin just remember you're not alone ya. Banyak orang di luar sana, bahkan mungkin orang terdekat yang lo kenal tinggal satu rumah gitu, adik kakak lo atau orang tua lo gitu, juga mengalami hal yang sama tapi mereka menutupi hal itu gitu supaya lo nggak tahu gitu kan. Jadi kayak level kekecewaan orang, level gimana mereka cope sama situasi dan keadaan dengan problemnya masing-masing itu beda-beda. Jadi lo yang sekarang lagi merasakan gila, gue lagi ngerasa kayak gini, gue down banget, just cherish it gitu kan, lo accept, and then lo mempunyai channel untuk lo cerita kayak sama orang gitu kan, it will make you feel better maybe gitu kan. Better. Dan yang punya masalah bukan cuma lo aja, dan mungkin orang-orang lain ada yang lebih parah atau yang lebih mudah bisa lo bantu juga. Kadang-kadang menjadi pendengar itu juga bisa mengangkat masalah lo sih gitu. Ya, dan mudah-mudahan aja yang lagi nyimak malam hari ini juga bisa sedikit berkurang ya kecewanya. Ada Aisyah dan juga Kimi di sini, dan pastinya sekali lagi thank you Aisyah sudah ikutan ngobrol. Thank you Kimi, and thank you banget. Iya, dan pastinya juga ya, thank you Aisyah, thank you juga. Terima kasih pokoknya buat semua yang sudah nyimak atau nonton malam hari ini. Pokoknya simak terus IG-nya Roof, siapa tahu nantinya besok-besok juga ada live sama yang lain lebih menarik gitu kan. Dan yang paling penting juga dengerin podcast Listen to Kimi FM di RCTI Plus dan Roof di sana gitu. Oke, sekali lagi terima kasih buat kamu malam hari ini sudah nyimak live IG podcast Listen to Kimi FM barengan sama Aisyah di channelnya Roof Official. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan, dan pastinya Aisyah jaga kesehatan, Syah. Sehat-sehat terus ya. Stay safe juga, ya, Kimi. Stay healthy semuanya juga yang lagi menonton live ini secara live atau kalau nanti akan ditayangkan di ininya Roof Official. Semuanya jaga kesehatan.